Cek, cek. 1, 2, 3. Cek. Selamat pagi semua. Selamat Pagi. Hari Musik Nasional. Terima kasih Pak David. Cek 1, 2, 3. Ada nggak suara, Vi? Ada aman, Pak. Cek 1, 2, 3. Afi naik kuda. Enggak bunyi, Jul. Ada? Bunyi. Ada ya? Aman. Aman sentosa. Bentar. Sorry. Aku bawa teman-teman Gue-nya DJ. nih yang Ada Bu Sekjen PDJI Pusat. udah. Dan Halo, Pak. Prof Pandan. Halo. Coba lagi, Jul. Cek 1, 2, 3. Loh, kok nggak bunyi? Audionya, Pak. Pilihan audionya kali. Belum connect. Oke. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi Pak David. Pagi Pak Nugroho. Thank you semuanya. udah diundang nih. Barusan Pak siapa? Pak Steven ya? Steven. Pak Steven. Udah kantor? Dari pagi. Luar biasa. Nanti kita ngobrol ya. Iya, harus. Sip. Harus Pak Steven. Thank you diundang. Nanti via bisa via WA, bisa sini via WA aja kali ya lebih ini. Oke. Thank you. Thank you. Jul? Ada nggak suara gua? Ada. Gue Ada yang ya? tadi salah itu apa? Ngeset zoomnya salah. Oh. Aku kurang ini. Ketua PDJI DKI. Invite ketua PDJI DKI sama Ibu Sekjen PDJI Pusat. Iya. Silakan di welcome-in. Jul. Mbak Maya. Bu Maya. Ya. Hai, apa kabar? Baik. Oke. Lagi ya? Di mana? Di rumah? Di rumah. Maaf berangkat. Terus enggak. Naldo tadi udah ini deh, mana dia? Mas Naldo. Mana dia? Udah gak ada Naldo, ngilang. Lagi ngopi dulu kali, Teh. Ngopi ya? Atau kan jaringannya suka lepas-lepas kalau pagi gini. Ya. Tadi dia duluan dia. Kita belum ada, dia udah ada. Oh. Mas Jegi udah ada? Teh. Belum. Mas Jegi belum. Dari perdijian baru kita aja. Oke. Silakan Pak David. Yang lain menyusul barangkali. Ya, kita tunggu aja. Tunggu yang lain supaya sekali jalan. Tapi pada intinya
Yang tadi saya share itu yang ini. Yang tadi gue share Jul. Yang ini. Oh, Yang udah ini. udah di WA belum, Pak David? Yang ini nih. Yang Oh, itu yang begini-begini. oke. Yang begini-begini ini ada ribuan kalau di Google. Iya. Ntar dia bisa keluar begini-beginiannya entah dari LSP manapun itu gitu loh maksud saya adalah semuanya sebenarnya sudah gamblang tuh apa ya, sudah jelas, sudah sangat jelas bahwa ini aja itu dia bikinnya masih tahun 2014 ya tahu yang ini nih tuh. Ya jadi dan ini sudah ada cukup lama, cuman baru khususnya untuk musik itu 2018 baru dimulai. Tapi relatif untuk musik cepat sekali berkembangnya sehingga sekarang sudah punya 20 skema gitu. Nah, di dalamnya jadi ada, kalau kita masuk ke depan tadi, kalau kita masuk ke sini, tapi kalau kita Google-nya LSPMI kadang-kadang masuk ke yang migrasi kalau nggak salah gitu. Jadi mesti LSP Musik Indonesia atau LSP Musik gitu. Keluarnya pasti ke sini, nanti di sini lengkap ada skema-skemanya gitu kan. Pada intinya sih salah satu skemanya yang baru disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja atau bersama dengan yang lain, karena mereka berkaitan tentunya antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Tenaga Kerja, semuanya itu akan bekerja sama dan mereka mempercayakan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yang akan mengeluarkan sertifikasi profesi ini. Jadi tidak ada badan lain selain BNSP. Jadi untuk pengertian BNSP dengan LSP ini yang mungkin adalah akar ya, adalah dasarnya dulu sebelum kita lari ke SKKNI, KKNI, proses asesmennya, asesi tenaga ahli, materi uji kompetensi dan lain sebagainya, itu buku kerjanya, lalu dan segala macam itu kalau kita terangkan akan memakan waktu lama. Karena itu sosialisasi seperti ini itu dilakukan setiap hari Rabu gitu ya, jam 8, tapi diharapkan sebenarnya pada waktu sekarang ini itu sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Artinya kita bukan menerangkan yang ini, karena kalau ini menerangkan yang ini aja ini udah halamannya udah banyak sekali gitu loh. Jadi maksud saya yang ini itu bisa dicari sendiri, bisa di Google sendiri, baik dari LSP manapun gitu. Ya contohnya ini kalau kita Google, ini sembari nunggu yang lain. Contohnya kalau kita Google di sini, misalnya BNSP, ya BNSP, LSP,
gitu misalnya. Musik gitu misalnya langsung. Nah, sebenarnya sudah langsung masuk ke sini. Bahkan yang paling baru ini ada halaman informasi BNSP dan segala macam. Maksud saya jadi aslinya adalah seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat apa sih gitu BNSP, LSP sebenarnya dari situ dulu gitu akarnya, baru nanti kita bisa ngerti terus sertifikasi itu buat apa, terus kalau kita punya sertifikat emang ngapain dan sebagainya, itu bisa kita Google gitu ya, jelas di sini gitu. Ya. Nah maksudnya kita ini sekarang ini ya tentu termasuk Ibu Dokter Ijul, nggak boleh ya, Ya. Ibu Dokter Julianti berarti. Ibu Dokter Juli Duyanti. Bu Dokter Juli yang nggak tahu dari detik ngomongnya Ijul ya Ijul. Ijul aja deh, Ibu Ijul aja. Iya, Bu Ijul. Bu Ijul tuh ketemu saya terakhir di itu yang tahun baruan di Jakarta itu ya. Enggak, di Ibiza. Ibiza biliar. Enggak dong, enggak setelah ya? Bukan, Ibiza udah tutup lama sekali iya, Ibiza. iya. Tahun baru di Nuno, di mall di betul, Gading. Betul. Gitu. Jadi ini standar kerjanya BNSP segala macam ini bisa dilihat di sini langsung. Ini dalemannya ini nanti akan diterangkan oleh Mas Pandan. Mas Pandan kalau sekarang Mas Pandan ya sudah nggak usah pakai catatan, udah hafal banget. udah berapa bulan kita melakukan ini setiap hari Rabu tanpa putus gitu loh. Jadi maksudnya apa? Maksudnya untuk mensosialisasikan bahwa jangan di bidang lain aja gitu loh yang mereka maju terus, seperti bidang apapun itu gitu ya. Bidang apapun itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini bidangnya banyak, sangat banyak, sampai nge-lag ininya. Jangan nge-lag dong. Tuh muter-muter kan. Iya sampai nge-lag. Karena bidang lembaga sertifikasi profesi yang menjadi tangannya Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu di semua bidang gitu. Ya. Di semua bidang terkait semuanya lah gitu intinya, dan itu semua bisa dicek. Baru setelah itu baru kita akan ada pertanyaan mungkin masalah standar kerja kompetisi nasional Indonesianya gitu kan, ataupun sertifikasi profesinya, regulasinya, ataupun nanti KKNI-nya, ataupun kita perlu ngapain aja sih untuk dites gitu, siapa tahu karena ada ketakutan orang itu, aduh saya ikut apalagi kalau bayar gitu ya. Karena ada juga fasilitas dari BNSP ini yang ini masih ngitung, ini yang sudah bersertifikat, berarti asesi adalah peserta yang sudah mengikuti asesmen, sudah diakses, berarti sudah diakses oleh asesor di Indonesia nih ya, di Indonesia. Nah, skemanya kita lihat di sini ada 12.823. Salah satunya itu adalah skema yang di dalamnya itu ada penata bunyi, ada penyanyi,
tunggal solo. Iya. Ada musisi media baru yang di dalamnya termasuk DJ, termasuk EDM, termasuk programmer, termasuk yang menggunakan media baru gitu. Media baru ya dalam hal ini tentunya entah itu yang sudah pasti berupa gadget gitu. Nah ini semua bisa diikutin secara online gitu. Jadi semuanya mereka akan upgrade di sini. Nah, ini yang LSP, ini yang lembaga sertifikasi profesi. Salah satunya lembaga sertifikasi profesi musik Indonesia. Ada lagi lembaga sertifikasi profesi apa gitu misalnya gitu. Lembaga sertifikasi profesi tenaga ahli juga ada. Semua praktisi itu mempunyai, karena targetnya pemerintah Indonesia itu apalagi waktu ini mulai booming itu kan waktu zamannya presiden kita yang sekarang itu beliau mentargetkan gitu bahwa harus ada sekian ribu LSP yang harus sudah bekerja termasuk dengan tempat uji kompetensinya, termasuk skema-skema yang memang diperlukan gitu loh. Karena di seluruh dunia itu sudah standar bahwa sebagai praktisi ya kita harus punya sertifikasi untuk praktek gitu. Contohnya sarjana hukum. Ya sarjana hukum itu harus mempunyai sertifikat untuk praktek gitu loh. Ya, dan setahu saya itu untuk kalau udah S1 terus mau jadi apa pradi ya kalau hukum ya. Advokat, mau jadi advokat ya harus ujian dulu gitu kan. Nah, ujian dulunya itu termasuk dapat sertifikat kan kalau lulus gitu. Betul. Jadi memang otomatis gitu loh. Sekarang itu sertifikat profesi itu otomatis sebenarnya. Tadi kalau kita lihat itu kan ada sertifikat yang dari P1, P2 dan P3. Nanti mungkin Mas Pandan lebih cepat kalau nerangin yang gitu-gitu. Sangat cepat. Gitu. Saya ke bawah aja. Kalau saya lebih fokus di technical mengaksesnya gitu. Ya, kalau kita perhatikan jadi dari 1798 lembaga sertifikasi profesi itu asesornya ada 44.893. Ini berarti orangnya. Ini lembaganya. Masing-masing lembaga sertifikasi profesi itu punya asesor sendiri-sendiri gitu loh. Nah, masing-masing lembaga sertifikasi profesi itu juga punya skema sendiri-sendiri. Gitu mungkin supaya menyingkat waktu karena kita semua jam 9 kan seperti biasa mulai pekerjaan, jadi ini kita nyolong-nyolong waktu sejam, makanya mungkin untuk next time karena selalu setiap Rabu gitu, tapi kalaupun misalnya dari Ibu Ijul dan teman-teman mau di luar itu kita bikin gitu ya. Tapi kalau yang rutin itu Rabu itu sebenarnya khusus untuk question and answer, bukan untuk BIMTEK. Iya. Ya. Jadi silakan Ibu Ijul. Dari saya ya, wakil dari DJ. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Jadi minggu kemarin saya udah ngobrol-ngobrol ya di Zoom meeting ini bahwa ternyata mostly generally DJ itu rekan-rekan saya itu belum menganggap penting gitu ya, belum menganggap penting sertifikat SKKNI ini. Kenapa? Karena kebanyakan mereka yang sudah praktek itu dalam arti show, kerja residen maupun semi residen, mereka tidak ditanyakan itu gitu ya. Jadi nggak ditanyain mana sertifikat SKKNI-nya, nggak gitu. Mereka saat ini ditanyakan mana sertifikat sekolah DJ kamu. Nah, baru sebatas itu, Vi. Jadi
pernah saya di berondong, ya Bu, ini sertifikat saya kenapa saya mau ngelamar ke gubernuran. Nah, gitu ya. Itu dia ditanyain, tapi udah lama sih itu sertifikat sekolah DJ. Itu di daerah ya, bukan di Jawa, jadi di Pulau Kalimantan kalau nggak salah. Nah, jadi kalau saya ngambil kesimpulan, saya bertanya-tanya, memang belum gitu ya, belum begitu penting. Itu bukan menurut saya, cuma menurut teman-teman yang praktek gitu ya, yang udah show, yang udah long trip kemana mereka nggak ditanyakan mana sertifikat SKKNI-nya, nggak gitu. Jadi sok sertakan sertifikat sekolah DJ kamu. Nah, baru sebatas itu gitu, Pak David ya itu. Terus kemudian saya kan mengambil solusi ya, jadi sedikit solusi dari saya sendiri, gimana kalau kita gabung. Kalau saya tetap kekeh bahwa DJ itu perlu sertifikat si SKKN ini. Kenapa? Karena nanti begitu para rekan-rekan ke luar negeri, mereka nggak ao gitu ya. Jadi ditanyain mana sertifikat ini, nah gitu. Jadi ntar dia malah balik lagi, atau pas pada saat dia di online wawancara, dia pasti ditanyain itu gitu, Vi. Jadi itu menurut saya gitu ya. Jadi tetap saya sih akan memperjuangkan ini. Memang sangat ini ya. Mudah-mudahan nggak berat ya, mudah-mudahan. Jadi saya juga menggandeng tentunya organisasi PDJI ya, organisasi DJ, karena saya tidak bisa sendiri gitu. Saya harus menggandeng rekan-rekan. Jadi tetap kalau saya pribadi, saya tetap akan memperjuangkan para rekan-rekan DJ harus memiliki sertifikat SKKNI gitu loh, Vi. Dari saya seperti ini, itu yang pertama. Tapi kalau kebanyakan boleh di-cut, Pak David. Enggak. Lanjut terus ya. Aja. Oke. Lanjut dong. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi bisa nggak yang jadi ada beberapa yang mereka memang aku pengen ikut, Bu, gitu ya. Nah, itu saya nggak bisa nyetop gitu. Udah ada beberapa murid-murid yang dia pengen, karena dia ini banget dia remixer ya, beliau remixer. Nah, dia antusias sekali dengan si sertifikat ini, dia pengen gitu. Terus ada beberapa yang calon murid juga dia mempertanyakan ini. Jadi memang gaungnya udah lumayan. Cuma bagi yang praktek ya, mereka belum mempertimbangkan ini penting gitu. Nah, gimana apabila kita bukan combine ya, jadi gimana kalau misalnya DJ-nya ada 10 gitu ya, Pak David ya. Terus kita gabungkan dengan media baru lain. Kan si DJ itu masuk musisi media baru. Ya, si musisi media baru ini gimana DJ ini gabung dengan musisi lain gitu. Jadi bukan DJ aja. Jadi tetap jalan dengan si kuota 20 itu gitu. Itu yang pertama ya, pertanyaan saya. Yang kedua adalah saya sudah pelajari yang 9 mata ujian atau apa itu namanya? Iya, unit kompetensi. Unit kompetensi kan ada 9 ya. Saya sudah pelajari. Nah, yang ada beberapa yang nggak match dengan DJ ya. Itu misalnya ada beberapa yang nggak match. Nah, yang match saya sudah kasih tanda juga gitu ya. Saya kasih tanda. Nah, gimana kalau yang match kita combine dengan yang Pak David punya gitu, apakah bisa gitu, atau kami harus ngikutin yang udah Pak David buat gitu loh, Vi. Itu aja sih, 2 pertanyaan aja. Ya. Sekian, terima kasih. Ya, makasih. Jadi ide yang sangat baik bahwa kita sudah bertanya juga ke pihak BNSP-nya melalui LSP. Jadi sekali lagi kita harus mengerti bahwa yang tim hari Rabu ini setiap jam 8 pagi ini kita adakan sosialisasi ataupun tanya jawab mengenai sertifikasi profesi ini, itu sebenarnya di atasnya kami itu ada LSP ya gitu, ada lembaga sertifikasi profesi. Jadi tetap kita harus menginduk ke LSP-nya kita, dalam hal ini
LSP Musik Indonesia gitu ya. Mm-mm. Baru nanti LSP Musik Indonesia akan bertanya lagi ke BNSP. Cuma tentu ada syarat-syarat yang memang tidak bisa diapa-apakan, seperti minimal peserta yang 20 itu adalah satu paket di mana per asesor itu hanya boleh 10 peserta per hari. Jadi misalnya kita punya 10 dari musisi media baru, ataupun terserah, pokoknya gabungan itu jadi 20, berarti kan jadi 2 hari. Nah itu kalau kita adakannya di Bandung, misalnya pesertanya lebih banyak di Bandung gitu, Iya. pesertanya lebih banyak di Jakarta, itu sangat mungkin kita lakukan. Nah ini juga ada masukan bagus dari Pak Nugroho. Iya. Pak Nugroho Arnold itu saya juga baru tahu Pak Nugroho Arnold itu sangat aktif di dunia musisi media baru juga sebenarnya. Artinya dari zaman kita program-program MIDI gitu loh dan segala macam ya, itu juga banyak teman-teman yang masih, karena waktu itu masih baru kan, musisi media baru itu sangat baru. Agustus itu baru launching dari Menteri Tenaga Kerjanya, dari Ibu Idanya baru turun itu Agustus tanggal 14 atau tanggal 15, ada di agendanya BNSP itu Agustus tahun lalu gitu. Jadi Oktober itu baru diadakan yang pertama kali sertifikasi untuk musisi media baru. Jadi masih banyak sekali yang belum tahu gitu loh ya, karena jujur waktu itu juga sebenarnya bukan saya yang nanganin untuk musisi media baru. Saya konsentrasi fokus penuh di sound engineer gitu. Jadi untuk sound engineer kita nggak ada masalah, kita punya sampai 400, cuman kita dibatasin waktu itu sampai hanya 320 gitu ya. Dan itu biayanya itu dikasih atau diberikan oleh negara. Jadi yang per orang 1,5 juta itu yang harus masuk, itu di luar BIMTEK itu diberi oleh negara. Jadi ya jujur mohon maaf, saya karena saya ranahnya yang paling utama di sound engineering, di penata bunyi, dalam hal ini namanya menjadi penata bunyi dalam bahasa Indonesia. Itu akhirnya saya mengumumkan ke komunitas-komunitas yang saya tahu sekali gitu ya, yang tidak mungkin lepas gitu. Sama seperti Ibu Ijul akan mengumumkan ini ke komunitas-komunitas yang Ibu Ijul sudah tahu sekali gitu loh orang-orangnya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba yang ikut ini siapa gitu loh. Misalnya yang ikut 10 orang gitu untuk khusus musisi media baru yang urusannya dengan per-DJ-an. Nah dari 10 orang yang ikut ini saya jamin ke 10-10-nya ini sudah kompeten. Artinya Ibu Ijul sudah tahu bahwa ke 10-10-nya ini memang profesinya DJ gitu loh. Apapun ininya ya, apapun genrenya, apapun ininya, tapi memang profesinya DJ, dan itu dapat dibuktikan baik dengan bukti langsung ataupun bukti tidak langsung. Artinya mengapa saya ngotot gitu waktu kemarin ini, apalagi Oktober itu saya ngotot untuk ikut deh, sekarang ikut gitu. Mengapa? Karena kalau boleh jujur itu, ataupun bagaimana terserah cara ngomongnya, tapi saya akan mendahulukan yang saya yakin orang-orang yang bersangkutan itu memang profesinya di sound engineer gitu loh. Artinya apa? Artinya saya tidak usah bersusah payah tes yang praktek. Saya nggak perlu tes praktek, saya hanya perlu profilnya lengkap, datanya lengkap. Kami sudah yakin gitu loh bahwa beliau ini memang orang sound dari kapan tahu gitu. Kita mau ngapain lagi gitu. Sama aja seperti Jul, saya mau ngecek nih Jul beneran gak sih bisa nge-DJ, kan lucu gitu loh. Lah saya belum lahir Jul udah nge-DJ gitu. Kan lucu artinya.
Bisa ngerti ya Jul? Ini apa maksudnya? Enggak lah. Ijul sama saya Iya, beda iya. berapa tahun? Sama lah. Sama lah, Ijul sama kelahiran saya sama. Saya sama 65. Retno yang beda ya. Heeh. Jadi yang 320 orang kemarin itu adalah di Bandung sekian, di Jakarta sekian. Itu bukan hanya Bandung Jakarta saja, mereka datang dari Papua, mereka Oh, datang dari Jayapura, mereka datang dari Bali, mereka datang dari manapun di Indonesia. Mengapa? Karena saya ngotot, saya bilang ini mumpung yang jadi asesor saya. Jadi saya nggak mungkin rewel gitu lah. Orang saya kenal kok gitu. Sekarang seorang Mas Doni gitu ya, seorang Mas Doni Hardono gitu. Kalau waktu itu misalnya kalau di Bandung seorang Kang Alan gitu, masa iya mau dites sama saya gitu. Kang Alan puntennya ya remixer kumaha cara etana ngomean pun lieur atuh gitu. Udah jelas-jelas Kang Alan adalah Kang Alan. Kang Aten adalah Kang Aten gitu kan. Sekarang ada banyak lagi gitu yang kita sudah tahu jelas gitu. Nah, maksud saya adalah ini mumpung kita masih diberi keringanan, artinya yang menjadi asesor adalah kita-kita sendiri. Ya ayo gitu loh. Yang mohon maaf gitu ya, mohon maaf banget. Tapi yang kita duluin ini yang kita benar-benar yakin bahwa yang bersangkutan itu memang sehari-harinya memang ada di situ gitu loh. Gitu. Walaupun mungkin kalau sekarang gara-gara pandemik sampingannya jadi yang satu jadi catering, yang satu jadi berkebun, yang satu jadi berbuah, yang satu jadi bertani, terserah. Tapi profesi aslinya itu kalau nggak ada pandemik itu memang sehari-hari di dunia itu gitu loh Jul. Nah, karena sehari-hari di dunia itu, jadi kita sudah yakin, kita sudah nggak usah ngapa-ngapain, kita sudah tahu orang yang bersangkutan ini kompeten gitu loh. Ada pertanyaan nggak sampai sini buat teman-teman semua? Buat teman-teman semua ya, nggak usah buat teman-teman semua. Artinya gini, artinya sebelum kita ini sebenarnya agak-agak pribadi, tapi saya mau sebutkan sebelum kita di surveillance, sebelum kita benar-benar dicecer bahwa ini benar nggak nih orang ini adalah soundman atau sound girl, benar nggak nih orang ini DJ atau enggak. Sebelum begitu lebih bagus kita kasih portofolio kita kan, CV kita gitu loh. Sebenarnya itu kunci yang paling gampang sekali, kita kasih bahwa saya ini adalah DJ yang sudah main di sekian terus saya begini. Ya sudah pasti negara mengakui bahwa yang bersangkutan adalah seorang DJ. Bahwa saya adalah penata bunyi dari tahun sekian yang telah mengikuti kursus di sini dari tahun sekian dan sampai sekarang masih bla 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 bla. Nah, begitu selesai sudah urusannya. Tapi nanti kalau asesornya tiba-tiba bukan kami gitu, misalnya nanti tenaga ahlinya juga bukan Ijul, kita nggak ada yang tahu gitu loh, ya. Ya kita nggak tahu, siapa tahu gitu. Saya aja jujur, saya waktu dapat sertifikat kompetensi sebagai pemain piano, itu yang mengetes saya nggak kenal saya karena dia masih muda, tapi dia udah asesor. Bisa ngerti mau saya? Kejadiannya tahun 2018 awal banget, apa 2017 akhir, lupa saya, di Bandung ada uji kompetensi. Itu saya disuruh ikut sama teman-teman, Jul, sama teman-teman ada Kang Erlan, sama Teh Yuyu, sama teman-teman lah gitu. Tapi niluan tuh naon sih gitu. Saya juga belum mengerti sama sekali. Enggak, ikut aja lah gini-gini. Ya sudah ikut suruh ini apa foto segala macam. Nah, itu dulu pada masa itu tuh masih sifatnya masih klaster. Klaster adalah ada kelasnya. Si David ini itu pemain piano. Dia mau dibuktikan oleh negara bahwa David ini adalah pemain piano. Kelasnya di mana? Apakah kelas pemula pratama atau kelas madya, mediat, apa sih namanya? Tengah-tengah. Atau kelas yang paling tinggi, kelas utama. Jadi ada 3 kelas. Utama, madya, yang paling rendah pratama gitu kan gitu. Dan itu untuk
waktu itu kan untuk piano, untuk musisi. Itu kalau yang intermediate itu dia harus bisa baca, tapi nggak usah bisa nulis. Tapi kalau dia kelas utama dia harus bisa baca tulis karena kelasnya sudah harus guru. Tapi kalau pratama yang penting dia bisa main ya sudah gitu. Nah karena mereka nggak kenal sama saya karena masih muda banget gitu dan saya kan udah lama sekali nggak di profesi main piano jujur saja. Sejak berapa? Sejak 95 udah pindah ke sound gitu jadi ya memang jarang tampil, kalau tampil pun untuk hobi gitu, bukan profesi sebenarnya. Tapi begitu saya ketemu para asesornya dan tenaga ahlinya, ya kenal semua gitu. Mau dia Om Jimmy Manopo, mau dia Om Uce, mau dia Amirus, Om Amirus, mau dia Sandy Luntungan, mau itu ya semuanya kenal gitu loh. Jadi mau itu Dwiki, kan lucu Jul jadi pas Dwiki ngomong, "Vi hari mana naon di itu?" Ya gue disuruh tes. Alah mana tuh kudu tes gitu geus cokot teh eta sertifikatna pan gitu. Dan kita satu band Jul mau ngomong apa gitu loh. Kan liar jadinya. Ya udah Ci, gue disuruh gini gue ngikut aja lah prosedurnya gimana gitu. Jadi saya langsung masuk ke utama. Nah itu kalau yang sistemnya klaster jadi agak ribet loh, jujur aja. Dan waktu itu tenaga ahlinya Om Chen. Om Chen itu adalah Om Chen siapa Dan ya namanya Dan? Yang nyiptain lagu ini untuk Senam Pagi. Yang nyiptain lagu Senam Pagi Indonesia. SKC. Iya, Senam Pagi apa sih lagunya? Yang teng 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 teng. Iya. Nah itu iya. Om Chen itu terkenal banget. Aduh siapa namanya? Nama Indonesianya lupa. Nah, beliau yang ngetes saya karena beliau hanya mau ngetes yang utama gitu loh. Jadi beliau ini tolong ya David tulis lagu ini terus mainkan, tulis chordnya juga, tulis ininya bla 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 gitu. Ya jujur kalau buat saya kalau hanya sekedar nulis melodi dengan chord dasar ataupun chord yang itu ya itu pekerjaan sehari-hari dari zaman kapan tahu gitu loh, walaupun udah sekarang nggak pernah dikerjain tapi ya kalau buat segitu aja sih cepat gitu loh. Tapi tetap ya artinya untuk klaster seperti itu. Nah sekarang ini kalau skemanya okupasi, nah itu beda lagi, nggak ada klaster, enak. Yang penting profesi kita DJ, nggak ada kualifikasinya, nggak ada ini DJ yang pratama, madya atau utama, gitu loh. Karena kalau ada begitu kan terus nanti ada kecemburuan sosial juga gitu loh ya teman-teman semua. Jadi mumpung ini okupasinya skema tuh ada 3 ya, ada okupasi, ada klaster, ada KKNI dan nanti diterangkan. Gitu. Sebelum saya ngomong terus karena saya seneng ngomong sejak pandemi, enggak juga sih. Sejak ngajar emang sekali ngomong 1,5 jam gitu. Saya serahkan ke Prof Pandan aja kali ya Jul ya supaya bisa. Ada Pak Jeki Pusri Ketua Umum PDJI, Vi, barangkali Mas Jeki ya. Mas Jeki ini waktu LMC barengan kita loh, Vi. Hah? Dari Surabaya, Mas Jeki Pusri ini. Bareng Bujana. Oh, Squirrel. Squirrel ya? Kita LMC 83 ingat nggak? Kita satu panggung berarti satu acara. Iya, kalau 83 kita 83. Iya, LMC Mas Jeki Squirrel. Iya, benar. Bener kan? 84 Ijul apa tuh yang cewek semua? Oh, Misty Lady yang main. Ya, saya sama Mas Bambang apa namanya? Iya. Envolver. Iya, selamat pagi Mas Jeki. Hai, gimana kabarnya Bos? Amin, salam aku DJ. Ya. Aduh, salam hormat. Salam DJ. Kalau kita salam audio, kalau DJ salam DJ. Salam persatuan, kalau DJ salam persatuan. Iya. Oh, salam persatuan aman, harus salam. Jadi tadi udah dibicarakan, ntar direkord iya, aku dengerin kok. Ntar kalau emang perlu ini.
Kebetulan aku juga ini apa namanya jadi direktur eksekutif di LSP pemasaran juga under Oh, BNSP juga dan memang benar sih aku tiap hari tanda tangan sertifikatnya itu ada puluhan kadang ratusan banyak sekali ya dan memang menarik sih ada yang sudah PhD misalkan tapi dia juga ngambil apa namanya sertifikasi yang even paling rendah sekalipun yang apa yang operasional gitu Pratama. ya bener yang paling ada 3 layer ya kalau di pemasaran ada 3 layer kan ada yang operasional manajerial sama yang ada strategik. Nah sementara ini kan baru banyak yang operasional itu aku heran tuh karena ada yang PhD lah ada yang S2 apa tapi memang yang diuji sebetulnya kan karena memang kompetensi ya itu nggak ngeliat pendidikan sebetulnya memang Betul. pokoknya kok Itu LSP bahkan karena pemasaran adanya di Surabaya pemasaran ya? Enggak, itu ada kok kantornya di Jakarta. Tapi kita sering kayak misalnya di Bali, misalkan ada satu grup, apa misalkan perhotelan, apa mau sertifikasi. Nah, kita juga akhirnya kirim asesor ke sana. Ada yang namanya apa tempat uji kompetensi TUK di beberapa Iya. perguruan tinggi juga ada seperti itu. Ya, kalau udah Tapi gitu memang enak berarti Mas Jeki sudah mengerti banget mengenai LSP, mengenai nanti akan banyak berkas yang ditandatangan oleh asesor itu sampai waduh, pegel kita itu tandatangannya. benar itu auditnya gila-gilaan tuh dari BNSP. Kalau salah Betul. dikit juga nggak udah cabut tuh lisensinya. Dan memang benar itu yang namanya ujian dalam tanda kutip ya. Itu sebetulnya kalau selama dia bisa membuktikan kayak tadi misalkan si Dwiki gitu ya ngelihat loh ngapain gua nguji orang ini udah jelas bisa main itu udah bener langsung di kayak udah di wave gitu aja tuh kasar ngapain tuh apa yang penting kompetensi gitu yang penting kompeten itu aja sih Betul. sebetulnya. Jadi kompetensi dengan skill tolong dibedakan gitu ya. Exactly. Gitu So gitu. itu yang kita lakukan sih dan memang apa namanya akhirnya ya, memang kalau memang kompeten ya kompeten aja harus dikasih sertifikatnya. Beda lagi dengan ini ya, yang satu lagi ada yang sertifikasi pemasaran yang tingkat Asia namanya CPM Certified Professional Marketer ya. Itu menarik itu. Kalau yang itu diikutin mahasiswa, most likely yang mahasiswa yang mau IP-nya 4 sekalipun lah ya most likely dia nggak lulus. Tapi harus orang yang benar udah jam terbang 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun itu baru bisa lulus tuh. Karena memang itu benar-benar yang profesional ya. Nah, kalau dia belum punya pengalaman profesional, itu nggak susah lulusnya. Jadi kan misalnya ini, dia jago main piano tapi nggak pernah manggung. Nah gitu aja deh. Begitu dia manggung, pasti gemeter semua, pasti lututnya goyang, tangannya nggak bisa main dia. Kayak gitu kan. Nah itu Ya, betul. perlu manggung ke 10, ke 20, ke 40 kali manggung baru dia relax mainnya. Nah kurang lebih kayak gitu. Baru dia Betul. gitu. Nah itu kalau CPM tuh gitu. Jadi dulu pernah kita bikin program yang buat mahasiswa yang mau lulus atau mahasiswa S2 dari 10 yang ikut yang lulus cuma 1, dari 20 yang ikut yang lulus cuma 1 gitu. Sementara yang profesional meskipun latar belakangnya nggak sekolahan sekalipun, tapi dia punya pengalaman ya, itu lulusnya cepet aja gitu, bagus aja. Contoh yang paling tinggi nilainya itu siapa tuh ya Pak Arif Wibowo, dia dulu direktur Garuda Indonesia. Itu tertinggi nilainya, padahal dia punya latar belakang pemasaran, nggak dia, tapi memang dia udah pengalaman banget itu, udah katam aja. Jadi ya lulus akhirnya dia memang bener bagus kok. Hampir perfect tuh nilainya dia. Nah, So, jadi memang itu bagus sekali. Sorry saya potong Mas okay. Jeki. Sorry. Itu karena waktu kita nggak tahu Mas Jeki ngambil asesornya di mana waktu itu. Untuk yang mana LSP atau yang CPM? LSP. Kan LSP Mas kita, Jeki kan ada di bawah LSP pemasaran kan sebagai asesor LSP pemasaran kan gitu kan. Aku yang bikin yayasannya itu bentuk yayasan, lalu aku jadi direktur eksekutifnya. Ada asesornya banyak banget tuh, ada kira-kira mungkin berapa puluh gitu ya, 20-an kali ada mungkin ya asesornya itu. Seperti itu sih. Dan itu kan itu yang di-evaluate dari waktu ke waktu kan. So itu sih. Dan kalau yang di DJ ini memang tadi yang kata si Teh Jul bilang bahwa aku nggak tahu mungkin karena prone to ini ya teknologi juga ya, jadi mungkin hari ini orang bisa kompeten tapi berapa tahun lagi udah nggak kompeten lagi. Even di pemasaran aja itu sertifikatnya cuma 3 tahun umurnya. Sama persis semuanya sama begitu. Ya sama 3 tahun sama persis ya. Itu yang urusannya valid dan sebagainya itu nanti. Bener. Makanya kalau boleh ini Mas Jeki, thank you kalau ada Mas Jeki di ranah DJ begini kan enak sebenarnya karena kan sebenarnya sama, LSP adalah LSP, BNSP adalah BNSP.
Ya, gitu ya. nanti prosedurnya sama persis gitu, nggak ada Exactly. bedanya gitu Betul, aja. betul. Sebetulnya gini loh, LSP ini sebenarnya bisa dibikin sama siapa aja sebetulnya sih. Untuk asal dia ngacu ke KKNI kan, sebetulnya ada kompetensi kerja nasionalnya itu. Nah, isunya sekarang adalah sampai sekarang ini belum banyak yang mau bikin dalam tanda kutip ya, ngejalanin benar-benar apa namanya LSP apa DJ ini. I hope DJ. Teh Ijul nanti bisa apa namanya apa istilahnya tuh, bisa mempromot lah, aku pikir gitu sih. So anyway, aku dengerin dulu deh pokoknya. Aku cuma share dikit aja pengalaman di LSP pemasaran. Thank you Om David, thank you Tante Jul. Iya. Ya, thank you. Ini juga saya juga minta maaf kalau memang jam 9 sudah harus berhenti karena Prof Pandan mesti ngajar, saya juga mesti ngajar, mungkin yang lain juga ada kegiatan lain. Iya. Tapi sekali lagi bahwa setiap hari Rabu memang kita rutin seperti ini, maksudnya untuk Q&A-nya gitu loh, gitu. Mengenai untuk belajar ya, belajarnya harusnya kan bisa dari yang tadi yang di Google aja gitu. Apa yang disebut sertifikasi profesi, apa yang disebut LSP Musik Indonesia, apa yang disebut BNSP dan sebagainya dan sebagainya. Silakan Mas Pandan. Mas Pandan kemana? Iya Pak. Ya kayaknya udah lengkap sih ya. Saya tadi sudah sempat share sedikit tentang mungkin didasari dulu ke ini perlunya gitu ya. Artinya kenapa kita makan karena kita lapar kan gitu. Ketika kita nggak lapar sebenarnya juga nggak perlu makan kan. Nah, cuman menyikapi masalah tadi belum perlu karena kalau manggung ya manggung aja gitu ya. Yaitu kan sebetulnya seperti mungkin saya juga pernah bilang di minggu-minggu sebelumnya, kalau kita naik motor nggak pakai helm, nggak bawa SIM STNK, ya nggak apa-apa kan gitu. Oh itu motor kita juga, kita bisa naik, kita lihai. Cuman menjadi masalah kalau di depan perempatan ada polisi gitu, sehingga polisinya akan menghentikan dan menanyakan kenapa kita nggak pakai helm, mana SIM-nya, mana STNK-nya gitu. Jadi memang selama itu tidak ada polisinya kasarannya ya menjadi nggak apa-apa gitu. Seperti halnya kita mau lamar kerjaan jadi driver Grab aja, ketika kita apply via online sudah ditanyai silakan upload KTP, silakan foto KTP dengan diri Anda, silakan upload SKCK. Bikin SKCK harus jalan dari RT RW naik ke atas sampai ke Polres, bayar 10.000, dapat SKCK yang berlaku hanya 3 bulan atau 2 bulan. Dan kalau nanti dalam 3 bulan nggak dapat kerjaan, harus perpanjang lagi, ngurus lagi, dan sebagainya. Artinya sebetulnya ketika ada pekerjaan yang tidak mengharuskan punya SKCK, berarti nggak usah bikin, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa gitu loh. Sehingga sebetulnya penyikapan sertifikasi itu seperti itu yang pertama. Kalau nggak, selama nggak ada yang nanyain, ya nggak perlu gitu. Cuman yang kemudian sekarang menjadi dalam tanda kutip menarik, satu, ini baru awal karena baru ada bulan Oktober, sehingga yang sudah tersertifikasi itu dijamin baru hanya sekitar nggak ada 1.000 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti Pak David bilang tadi, asesornya masih kita-kita gitu loh. Artinya kita pasti kenal Bu Ijul, kita kenal Pak Jeki, kita kenal siapa. Ngerti gitu loh. Sehingga seperti yang tadi Pak Jeki bilang, kalau ya udah kalau jelas sudah kayak Pak David sama Mas Dwiki kan, ya udah tahu lah ngapain juga dites gitu loh. Sehingga lengkapi saja persyaratannya, kemudian dikeluarkan sertifikatnya gitu. Nah, ini loh yang sebetulnya menjadi poin menariknya adalah karena ini masih, kalau di Jogja itu istilahnya JAPMT gitu loh, konco dewe gitu loh. Nanti kalau sudah semakin banyak asesor yang nggak kenal, artinya asesor dari mana kayak kemarin kita buka sedikit ya mungkin Pak David ya. Jadi ada tiba-tiba dari Medan atau dari mana ya, itu tiba-tiba mau ngajuin jadi asesor gitu loh. Cuman kan untungnya kita di LSPMI itu siapa-siapa yang mau ditarik untuk menjadi asesor itu kan harus kita pilih juga gitu, harus kita seleksi, harus ya banyaklah pertimbangan dari Pak Direktur LSPMI juga gitu loh. Sehingga ya nggak bisa seperti itu gitu, syaratnya banyak gitu. Artinya syarat yang resmi dan non resmi gitu istilahnya ya. Seperti saya jujur saya menjadi asesor dari LSPMI ya jelas karena
referensi dari Pak David gitu loh. Pak David mereferensikan saya, kemudian LSPMI mereferensikan saya, naiklah ke BNSP, naiklah ke waktu itu Parekraf kan. Artinya ada hal-hal seperti itu. Nah, mumpung ini tuh masih JAPMT, masih temennya sendiri, itulah yang kemudian ayo toh ikut, karena sertifikasi awal dan sertifikasi perpanjangan itu nanti akan lebih mudah perpanjangan gitu. Kalau perpanjangan orang udah nggak akan ngecek gitu loh, paling hanya store portofolio, selama portofolionya itu betul-betul dalam 3 tahun terakhir itu aman lah gitu loh untuk bisa melanjutkan ke memperpanjang lagi gitu. Tapi kalau sertifikasi awal, kalau nggak kenal itu benar-benar diuji gitu, karena saya menjalankan itu di kampus, kita ada mahasiswa-mahasiswa pada mau ambil sertifikat itu ya saya harus cek apakah betul-betul mereka itu ngerti tentang penggunaan 3D dan lain sebagainya gitu. Itu nggak bisa macam-macam. Sebetulnya kayaknya itu deh yang penutup kita hari ini, Pak David, supaya menjawab pertanyaan teman-teman masalah perlu atau enggak itu tadi ya, betul-betul masalahnya itu kembali ke ya kita naik motor nggak pakai helm, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK ya nggak apa-apa, cuman ketika ada yang nanyain itu menjadi masalah. Dan juga kalau nggak salah di LSP kita salah satu asesor kita Mbak Ike Nurjana itu yang sempat mengalami ketika di Amerika batal main gitu, karena di Indonesia beliau siapa sih nggak kenal gitu ya. Tapi ketika sampai Amerika kemudian orang masih bertanya siapa kamu gitu kan, apa betul kamu performer gitu kan. Itu yang menjadi akhirnya butuh ya gitu. Ya waktu saya di Korea juga waktu sama Abang Jul, saya ditanyain. Kan saya ikut Abang itu 2003, 2004, 2005 ke Korea yang Alpha and Jazz Pop Choir, EJP ya, EJP Alpha and Jazz Pop Choir itu 40 open mic, jadi ya setengah mati pegang mixernya gitu loh, masalahnya gitu. Jadi itu juga ditanyain sertifikatnya gitu loh, tapi percaya atau tidak pada tahun itu belum ada LSPMI gitu. Nah kebetulan saya punya sertifikat dari London kan, ada 2, jadi ya jebol gitu, aman. Mewakili sertifikat yang dari Indonesia gitu. Jadi, nah kalau kita bisa dapat sertifikat dari negara kita sendiri yang relatif jauh lebih mudah daripada kita ikut bimbingan teknisnya di London ataupun di luar, ya bukan berarti nggak boleh loh, silakan saja gitu ikut sekolah DJ-nya di Hollywood gitu kan nggak apa-apa kan gitu. Tapi kalau kita bisa di sini kenapa mesti jauh-jauh, toh sama-sama kita negara yang diakui di seluruh dunia ini gitu loh, dengan lambang. Mungkin yang jelas ini ya perbedaannya ya jelas ya, artinya kan yang di BNSP itu, nah ini masalahnya kan ada Pancasila-nya gitu. Iya dan gitu. Kalau kita kuliah di S3 di luar negeri kan pulang Indonesia tuh aneh memang, artinya udah jelas ada helm yang standarnya DOT gitu aja masih harus dikasih SNI gitu. Pertanyaannya kan emangnya yang SNI lebih bagus dari standar DOT? Sebenarnya enggak, cuman kan negara kita yang mintanya gitu kan. Sama dengan ini gitu. Artinya kalau misalnya kita udah dapat sertifikat dari luar negeri yang sudah memang capable, saya sendiri kan punya sertifikat Logic Pro dari Apple gitu. Cuman akhirnya juga karena di tempat kita karena nggak ngerti itu loh masalahnya, sehingga kemudian yang ngerti yang ada Garudanya gitu. Sehingga itu pun berlaku di akademis, di dosen ya. Kita kuliah dari Kingston University, kita dari Essex University, pulang ke Indonesia tetap harus lapor ke negara, saya lulusan Essex University, tolong dibuatkan ijazah versi Garuda Pancasila gitu loh. Karena ketika mau melamar ke dosen ke kampus kita, mereka nggak ngerti itu apa Universitas Essex itu apa, nggak ngerti itu. Kasihan sebetulnya, cuman ya sudahlah gitu loh, karena peraturan kita begitu, harus dilampiri dengan penyetaraan dari dikti ya anggaplah ini, kata-kata teman-teman ada yang memang seperti Pak David bilang tadi, mungkin ada yang ambilnya di Hollywood di mana-mana ya anggaplah ini penyetaraan gitu. Karena pun di semua lini, bahkan saya pun di dosen pun
begitu gitu loh. Kurang apa sih S3 di Essex University di London gitu, kurang apa gitu. Cuman sampai sini ya, kalau you mau dihargai S3-nya di London harus dilampiri surat pernyataan dari Dikti yang menyatakan memang you S3 di sana dan itu kampusnya memang ada dan bla bla bla, oke gitulah. Kayaknya itu Garuda Pancasilanya itu emang ngejual banget sih terus terang aja. bener. Jadi itu nggak bohong. Artinya memang di kita sendiri pun ini itu dan logo air BNSP-nya ini memang yang itu yang betul-betul ya apa ya kemantepan sendirinya lah. Artinya kalaupun di sini tulisannya itu Essex University gitu, oh apa ini gitu. Kayak saya dapat sertifikat dari logonya Apple, dikiranya saya salesnya Apple gitu. Wah ini kurang ajar. Bagus nggak apa-apa kalau komisinya bagus dari Logic Pro ya nggak apa-apa. Ya itulah memang artinya kan kita harus mengambil musisi media baru, tetapi saya concernnya ke Logic Pro istilahnya itu melampiri, tetapi Garuda Pancasila dan BNSP-nya ini sini tulisannya musisi media baru berlaku 3 tahun dan selesai perkara gitu. Daripada kita ngotot-ngototan gila udah sertifikat Apple nih loh, Logic Pro udah daripada kayak gitu sudahlah ini kasih aja itu MMB gitu. Ya karena memang lagi marak sih. Ya oke, dan jadi mungkin kesimpulannya buat pagi ini selain sudah tanya jawabnya yang bagus sekali, saya senang banget ketemu Mas Jeki lagi. Iya, aku juga senang banget. Aku tunjukin satu dikit ya, bentar aja, dikit aja. Boleh silakan ya. Ini nih, kalau aku lagi di tanda tangan sertifikatnya kayak gini nih. Banyak banget begini. Sehari nggak kelar-kelar tuh. Ratusan tuh yang mesti ditandatangan tuh sertifikatnya. Betul. Nah, sekarang Mas Jeki aja itu kan satu bidang itu ratusan. Nah, sekarang di BNSP-nya itu puluhan ribu. Betul nggak? Exactly. Benar banget. Jadi ya mereka ya kita harus naonin kalau waktunya jadi lama gitu dari waktu kita uji kompetensi gitu ya. Exactly. Dari uji kompetensi masuk ke LSP, dari LSP masuk ke BNSP. BNSP itu yang seperti tadi Mas Jeki bilang itu pengecekannya sekarang ketatnya minta ampun. Banget. Artinya kurang ini kurang ono bisa gagal itu gitu loh. Ya, gitu. Itu hati-hati. Itu akan memakan proses yang cukup lama. Itu minimal 3 bulan itu kalau BNSP janjinya gitu. Jadi kita yang Oktober itu juga belum keluar nih sampai hari ini. Yang sertifikat saya sendiri yang untuk asesor itu lebih dari 1 tahun baru keluar. Iya, kalau asesor lebih lama lagi sih. Asesor. Lebih lama lagi. Jadi ya maksud saya dengan sosialisasi seperti ini mudah-mudahan bisa juga sosialisasikan kembali gitu, kan semakin lama kita semakin ngerti gitu dan jujur ini juga memacu gitu ya, apalagi gara-gara pandemi kita kan work from home. Kalau saya work from room jujur saja. Udah nggak ke studio lagi, udah nggak kemana-mana, work from room aja, udah roomnya udah jadi studio. Itu udah benar-benar kita bisa sosialisasikan bahwa ada ilmunya untuk pro audio, ada ilmunya untuk DJ, ada ilmunya untuk pemasaran, ada ilmunya untuk TQM gitu kan ya. Ada ilmunya untuk musisi media baru, ada basic digitalnya, ada DAW, ada MIDI dan sebagainya, ada ilmunya untuk electronics dance music, untuk synthesizer, untuk analog synthesizer, untuk sampling dan sebagainya. Itu kita bisa sosialisasikan dengan via online gitu loh. Jadi online, dan setahu saya ini terakhir kabar dari Mas Pandan juga sedang diusahakan kita bisa UJK-nya online, tapi saya masih belum bisa bilang bagaimana itu kabarnya terakhir. Kalau gue udah, Bos, jadi itu ngajuin ke BNSP. Bisa. Udah bisa ya? Udah bisa online ya? Udah bisa online itu, tapi waktu ngajuin itu waktu itu ya, itu kita harus nunggu kira-kira 2-3 bulanan sampai akhirnya disetujuin. Oh, jadi kita diminta prosedurnya apa segala, tapi bisa kok. Iya. Aku yakin kalau musik pasti lebih gampang lagi.
Pasti lebih bisa lagi karena itu bisa kok. Ajuin deh. Paling 2 bulan dapat pasti itu. Ya. Nah, enak kan kalau Mas Jegi kan kelasnya kan di situ di LSP-nya gitu loh. Kalau saya kan di asesornya. Mesti ke LSP musiknya dulu gitu Bisa loh. kok, bisa. Ya. Oke. Bisa kok. Jadi aku belakangan ini yang tanda tangan yang itu terakhir-terakhirnya sudah yang lewat online semuanya kok. Oh, seperti itu. Karena kan sebelumnya itu masih tidak sah katanya gitu loh. Jadi ditarik lagi. Bisa kok, bisa. Udah. Bisa kok. Oke, kalau udah bisa ya puji Tuhan, alhamdulillah, terima kasih gitu. Kan jadi lebih